Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Stefan Jati di acara Abada Showcase episode yang kedua. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu siswi MTS Ahmadiyah yang telah memenangkan Olimpiade Madrasah Indonesia atau bisa disebut juga dengan OMI. Mari kita sambut. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ica Renata Agustina dari kelas 9B. Saya Dwi Sinar Pertiwi dari kelas 8B. Oke, sekarang kan kita kan udah kenal. Jadi bisa dimulai ya sesi tanya jawabnya tentang pengalaman Mbak Ica dan Mbak Sinar yang kemarin telah mengikuti lomba di Banten tingkat nasional. Gimana sih perasaan kalian berdua kemarin setelah mengikuti perlombaan di tingkat nasional? Jujur kalau buat perasaan kita itu pasti seneng banget, bangga juga, karena kita itu gak pernah nyangka bisa sampai lomba OMI setingkat nasional. Kalau boleh tahu siapa saja sih nama tim riset kalian dan pembina kalian? Untuk tim riset OMI ini terdiri dari dua, yaitu saya Ica Renata Agustina sebagai anggota dan teman saya Dwi Sinar Pertiwi sebagai ketua tim. Jadi untuk pembina OMI ini kami ada mentor dari luar, yaitu Kak Adib. Sedangkan untuk pembina dari madrasah kami ada Bu Ani, Bu Sinta, dan Bu Muna. Gimana ceritanya tim riset MTS Ahmadiyah bisa menjadi grand finalis tingkat nasional? Awalnya tahun lalu itu kita ada ikut seleksi, yaitu seleksi presentasi untuk mengikuti lomba opsi. Tapi karena ada kendala teknis, jadi kita nggak bisa lanjutin lagi tuh lombanya. Habis itu akhir-akhir ini kita itu dapat informasi tentang lomba OMI dan kita coba. Waktu kita ngajuin proposal, ternyata proposal kita lolos nih. Terus kita lebih semangat lagi buat pembinaan, perancangan alat juga, bikin alat, dan juga ada melakukan uji coba alat di pesisir Juanapati. Dan ternyata kita lolos nih ke grand final di Tangerang, Banten. Alhamdulillahnya dapat medali perak. Wah, alhamdulillah ya. Sebelumnya kalian itu tes seleksi opsi, terus lolos, tapi ada sedikit kendala. Terus kalian coba di OMI, terus akhirnya bisa menang di tingkat nasional. Oke, berapa lama sih waktu yang kalian butuhkan untuk mempersiapkan OMI ini? Untuk mempersiapkan OMI ini kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan, mulai bimbingan awal, mencari ide-ide dan referensi-referensi itu pada bulan Agustus awal. Untuk perancangan alat itu dimulai pada September awal, sekaligus menghafalkan teks presentasi beserta tanya jawab mengenai penelitian ini. Bagaimana sih cara pembagian tugas dalam tim kalian? Untuk pembagian tugas, bab 1 dan bab 2 awal itu Sinar, bab 2 akhir dan bab 3 itu saya. Kemudian bab-bab selanjutnya dibagi lagi menjadi 2 agar kita mendapatkan pembagian tugas secara rata. Wah, pantas saja menang. Orang kalian solid banget, terus kerjasamanya juga bagus. Oke, kita lanjut. Bisa nggak jelasin secara singkat tentang alat yang kalian buat dan apa fitur uniknya? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu. Nama alatnya itu Fisher SOS, alat komunikasi darurat nelayan berbasis GNSS dan LoRa dengan topologi mesh terintegrasi IoT. Jadi kita itu dapat ide ini karena di daerah kita sendiri, di daerah Pati, mayoritasnya juga berprofesi sebagai nelayan. Dan waktu berlayar juga biasanya lumayan jauh, bisa buat sinyal melemah. Jadi alat Fisher SOS ini sebagai pengganti handphone untuk alat komunikasi darurat. Untuk fitur uniknya yaitu topologi mesh. Jadi topologi mesh itu sebagai perantara. Kalau contohnya kapal mungkin ada darurat tapi lokasinya terlalu jauh dan nggak bisa mencapai yang ada di garis pantainya, yaitu di darat. Jadi bisa lewat perantara oleh kapal yang terdekat. Itu fitur uniknya. Wah, keren banget ya. Meskipun saya nggak tahu itu apa, tapi kelihatannya fungsinya sangat keren banget. Selanjutnya,
Apa sih strategi utama untuk mencapai hasil terbaik di dalam kompetisi kemarin? Strategi utamanya yaitu membuat target harian, memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika bimbingan. Tentunya juga kita menjaga kesehatan di padatnya jadwal bimbingan. Sampai-sampai kita tidur di sini berdua loh. Kemudian yang terakhir mengevaluasi diri secara berkala. Masa sih kalian sampai tidur di sini? Emang kalian berdua nggak takut kalau tidur di sini? Biasanya kalau tidur di rumah kan ada orang tua yang menemani. Emang di sini nggak takut? Tentunya ada dampingan dari pembina kami. Nggak mungkin ya kita berani. Ada nggak sih momen yang membuat kalian hampir gagal saat di kompetisi kemarin? Tentunya ada, apalagi waktu presentasi di depan jurinya langsung disuruh praktek alat, ternyata loranya itu kendor. Jadi data-data dari yang harusnya alat yang ada di kapal gitu kan harusnya kan ngirim ke alat yang ada di darat. Nah itu nggak bisa ngirim sama sekali karena loranya kendor. Tapi kita harus tenang, nggak boleh panik. Itu sih kendalanya. Pasti kalian tuh deg-degan banget ya pas kemarin di depan juri. Iya, deg-degan banget sih. Oke, kita lanjut. Ada nggak sih momen dan pengalaman yang paling berkesan pas perlombaan kemarin? Momen paling berkesan menurut saya yaitu bisa mempunyai kesempatan bisa ketemu Bapak Menteri Agama Indonesia pada kompetisi kemarin. Pengalaman yang bisa saya ambil dari kompetisi kemarin yaitu mempunyai pengalaman baru, bisa ketemu dengan banyak orang. Kami juga berdua sempat berkenalan dengan beberapa peserta. Tentunya juga bisa bangga membawa nama baik MTS Ahmadiyah di tingkat nasional ini. Mungkin Sinar mau nambahin? Ya, saya juga bangga dan senang karena bisa membawa nama baik MTS Ahmadiyah dan juga bisa membawa pulang medali perak. Lah, kalian kemarin pas bertemu sama Bapak Menteri Agama sempat minta foto atau tanda tangan atau gimana gitu? Sayangnya kita nggak bisa foto bareng ya karena saat itu Bapak Menterinya langsung pulang. Wah, sayang banget ya kalian nggak bisa ngambil momennya, padahal itu kan belum tentu ada kesempatan ketemu lagi. Kalau boleh tahu, rencana kalian yang selanjutnya tuh bagaimana sih? Kalau untuk rencana kita sendiri, untuk akhir-akhir ini kita mau aktif di kelas dulu ya, ikut KBM, karena bentar lagi kan juga UAS. Tapi mungkin kalau di lain waktu nanti kita dapat informasi lomba tentang riset lagi, mungkin kita bisa ikuti lagi sih, menyesuaikan waktu aja. Oh iya, kita sebentar lagi kan mau UAS ya. Ya, semoga aja kalian kedepannya bisa mengikuti lomba-lomba yang lebih bergengsi, terus prestasinya juga tambah banyak, dan menambah pengalaman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ica dan Mbak Sinar karena sudah mau datang di acara Ahmadiyah Showcase dan memberikan pengalamannya terkait lomba kemarin. Mungkin ada pesan dari Mbak Ica atau Mbak Sinar? Pesan dan pesan saya tetap semangat, jangan menyerah, jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau dari aku sendiri juga sama, buat kalian semua tetap semangat, dan buat kalian kalau udah lihat teman-teman kalian berprestasi kayak gini, itu jangan iri, jangan dengki, fokus pada diri kalian sendiri, tingkatin bakat kalian sendiri, pasti kalian bisa juga kok dapetin prestasi dengan versi kalian sendiri. Dan jangan pernah pantang menyerah walaupun pernah gagal, karena kegagalan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Oke, mungkin kita bisa akhiri podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, karena laki-laki selalu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.